Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan meluruskan pendapat Bang Zen yang akrab dipanggil Habib Kribo. Dia diundang oleh TV One di acara Catatan Demokrasi terkait BPIP yang menyuruh Paskibraka untuk membuka jilbabnya saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan alasan agar seragam. Namun fokus video ini kita akan meluruskan pandangan Bang Zen yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Tidak ada dalam Al-Quran yang mewajibkan perempuan memakai jilbab. Kalau boleh saya katakan, jilbab itu bukan suatu perintah kewajiban. Kalau mau lihat dari ayatnya, itu kan hendaklah, itu anjuran. Anjuran itu apa? Andaikan Anda sakit, makanlah yang bergizi. Kalau nggak makan tidak berdosa. Jilbab itu kalau saya pahami apa? Seperti payung. Kalau mau hujan bawalah payung. Kalau nggak hujan nggak harus dipaksa orang pakai payung. Jelas ayatnya, hendaklah. Bukan perintah kewajiban. Satu lagi di surat An-Nur. Yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada. Tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin kayak Batman. Terus dibilang rambut katanya itu aurat. Nah, jadi kalau kita amati cara Bang Zen berargumen, beliau nampaknya memahami Al-Quran sesuai kehendaknya sendiri, sesuai hawa nafsunya sendiri. Ia nampaknya berpedoman dengan Al-Quran terjemahan, bukan dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama tafsir. Oke, yang pertama, jika dikatakan bahwa perintah berjilbab dalam surat Al-Ahzab bukan suatu kewajiban, hanya anjuran, maka ia telah menyelisihi kesepakatan para ulama. Bang Zen mengatakan dalam ayat itu redaksinya hanya hendaklah, yang berarti anjuran bukan kewajiban. Maka jawabannya, tidak semua kewajiban dalam syariat-syariat Islam itu harus dengan redaksi perintah, dengan kata perintah. Banyak dalam Al-Quran yang tidak memakai bentuk kata perintah, namun para ulama tafsir sepakat bahwa itu adalah perintah. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tentang kewajiban iddah bagi istri ketika ditolak oleh suaminya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, di sini Al-Qur'an tidak memakai bentuk kata perintah, namun ulama tafsir dan ulama fikih sepakat bahwa ayat ini tentang kewajiban iddah bagi istri ketika ditolak oleh suaminya. Contoh lain dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 tentang kewajiban haji. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dalam ayat ini, lagi-lagi Al-Quran tidak memakai bentuk kata kerja. Namun, siapa yang berani mengatakan bahwa haji hanya sunnah? Semua ulama sepakat bahwa haji termasuk kewajiban, bahkan termasuk rukun Islam yang kelima. Betapa banyak syariat-syariat Islam yang akan dianulir oleh Bang Zen jika memahami Al-Quran dengan versinya sendiri. Kemudian Bang Zen juga menjelaskan dalam surat An-Nur bahwa tidak ada perintah bagi perempuan muslimah untuk menutup kepala seperti Batman. Coba kita lihat ayatnya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, wal khumuru jam'u khimarin wa huwa ma yukhmaru bihi ayyuwatta bihi ar-ra'su wahyallati tusammihan nasu al-maqani'. Khumur itu kata jamak dari khimar.
yaitu kain yang ditutupkan di atas kepala yang dikenal dengan kudung. Kemudian Ibnu Katsir mengutip riwayat bahwa ketika ayat ini turun, maka para sahabat membacakan ayat ini kepada istri mereka, anak perempuan mereka, sehingga para sahabiat pada waktu itu langsung menutupi kepalanya dengan kain, seakan-akan mereka seperti burung gagak. Jadi jelas sampai di sini perintahnya bukan hanya menutupi dada, tapi menutupi kepala sampai dada. Bahkan Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma' mengatakan bahwa kewajiban menutup kepala bagi perempuan itu merupakan ijma' para ulama. Wattafaqu ala anna sya'ral hurrati, dan para ulama sepakat bahwa rambut orang perempuan yang merdeka, wajismaha, dan badannya, hasya wajhaha, selain wajahnya, wayadaha, dan tangannya, auratun, itu adalah aurat. Wakhtalafu, dan mereka berbeda pendapat, fil wajhi wal yadaini, di wajah perempuan dan tangannya, hatta azfarihima, hingga sampai kuku-kuku mereka. Auratun hiya amla, apakah itu aurat atau tidak. Artinya yang berbeda pendapat di kalangan ulama tentang aurat perempuan itu hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun semuanya itu ijma' para ulama bahwa itu adalah aurat, termasuk rambutnya. Clear ya bahwa jilbab itu wajib, dan kewajibannya itu telah disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan.